Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Bapak DKM serta jajarannya, para asatidz, para hujjaj, seluruh jamaah masjid taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah pada Faduka Allah Muhammad Karim wa nabiyyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa sholat berjamaah dan juga bisa mengikuti kajian. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan nur, cahaya, ilmu untuk kita semuanya, sehingga kita diberikan paham di dalam urusan agama. Pada saat ini dalam pembahasan kita akan membahas tentang masalah auqat sholatnya, waktu-waktu sholat. Karena ini termasuk syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat diantaranya yaitu sudah masuk waktu. Makanya kita harus tahu kapan masuknya waktu zuhur, kapan masuknya waktu asar, kapan masuknya waktu maghrib, kapan masuknya waktu isya, dan juga kapan masuknya waktu subuh. Dan di dalam penentuan waktu ya, ini banyak sekali metodenya gitu. Metodenya banyak sekali. Kita baca saja kitabnya gitu ya. Kitab Safinatun Najah karangan Al-Habib Salim Al-Hadrami yang disarahi dengan oleh satu ulama Nusantara ya, ulama kita, ulama Indonesia, Syekh Muhammad An-Nawawi bin Umar Jawi. Ini
ulama kita ya, At-Tanara orang Banten. Faslun bi awqatis sholatil maktubah. Pasal ini akan menjelaskan tentang waktu-waktu sholat fardu. Awqatus sholat khamsun, waktu-waktu sholat fardu itu ada 5. Yang pertama awal waktu zuhri. Yang pertama yaitu awal waktu zuhur. Aslinya ini jangan ngantuk nih, nanya lagi. Awal waktu zuhur, perhatikan. Awal waktu zuhur itu zawalu syamsi ay aqaba waktu zawaliha. Jadi setelah waktu tergelincirnya matahari. Itu ya. Ini dari mana ya firman-Nya? Aqimis sholata liduluki syamsi. Perintah sholat nih ya. Allah memerintahkan kita sholat. Dirikanlah sholat liduluki syamsi. Kenapa? Sudah tergelincirnya matahari. Lapat duluk itu aizawalu syams. Jadi yang jadi patokan ini ya, yaitu matahari. Tuh. Karena alhamdulillah kita hidup di negeri yang berada di bawah garis khatulistiwa, pas ya kita mah. Maka enak di kita begitu, 24 jam pas lah, 12 gitu. Cuma emang ada waktu-waktu di mana lebih panjang siang, kadang ada juga bulan-bulan yang lebih panjang malam. Nanti di garis khatulistiwa nanti ada sebelah apa ini ya, ada juga sebelah utara. Nanti matahari itu kan dari gitu ya, timur. Nanti ada lebih ke selatan, ada lagi lebih ke utara. Itu dalam ilmu falak dikatakan bulan-bulan muwafaqah dan bulan-bulan mukhalafah. Jadi ada 6 gitu ya, 6 bulan mukhalafah dan juga 6 bulan muwafaqah. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, nanti sebelah, nanti pindah lagi gitu ya ke sebelah. Itu kalau nanti bulannya bulan mukhalafah. Jadi beda-beda, 6 bulan sampai Desember, seperti itu. Maka kalau kita perhatikan gitu ya, kalau kita perhatikan matahari kadang kadang di sebelah sini, kadang ada di sebelah utara. Itu jadi seperti itu. Makanya itu menentukan juga terhadap apa? Penentuan waktu sholat. Makanya waktu sholat pasti akan beda. Apalagi di kita itu banyak sekali pulau-pulau gitu ya. Nah, setiap daerah nanti akan beda lagi. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Karena ada yang dinamakan tul balad, ada juga dinamakan urut balad. Aduh, ini pusing sebenarnya masalah ini ya. Kalau kita dulu belajar ilmu falak paling pusing nih. Apalagi udah main rumus ngitung-ngitung, salah lagi gitu. Makanya penentuan jadwal ini bukan sembarangan gitu ya. Jadi para alimil ulama membuat pengotretan gitu, sebetulnya apa ya? Ya perumusan, dirumus dulu gitu, ngejalanin dulu gitu. Nah itu biasanya berpuluh-puluh ulama gitu. Ketika sudah sama, nah baru ditentuin. Seperti penentuan nanti tanggal 1 Ramadan, atau juga nanti penentuan tanggal 1 Syawal. Itu juga jadi ada hisab dulu. Jadi dihitung terlebih dahulu. Nanti ada juga pakai ru'yat. Nah, kalau kita sebenarnya sekarang tinggal enak kita mah ya. Betul gak? Apalagi zaman sekarang pakai aplikasi HP ya. Enak tuh, lebih enak. Nah, jadwal yang dipakai ini apa sih? Yang di jam alarm gitu ya. Jam-jam digital gitu, masjid
Nah itu memakainya biasanya yang nasional, ya, yang dimasukkan ke dalamnya biasanya dari Departemen Agama, itu jadwalnya yang di Departemen Agama seperti itu. Cuma kenapa yang berbeda-beda ini masjid ini kadang ini belum, karena perbedaan jamnya biasanya. Yang beda itu jamnya, itunya, betul gak? Coba kalau kita punya jam, semuanya punya jam, sok akurin, itu semua sama nggak? Masih ada bedanya gitu, sama. Jadi perbedaannya itu sebenarnya dari jam, itu ya, dari jamnya. Makanya ada beda ini. Makanya kita dibanding ya dengan jadwal ini buatan dari para guru-guru kita, itu untuk membanding bukan menggantikan ya. Jadi harus digarisbawahi, kita bukan menggantikan jadwal ini yang nasional, tetapi buat perbandingan gitu ya. Nah itu jadi zawalus syamsi atau tergelincirnya matahari. Kenapa? Karena ada saatnya istiwa matahari itu ada di atas kepala kita. Di mana setelah pas di atas kepala kita, maka benda itu tidak akan memiliki bayang-bayang. Ketika benda tidak memiliki bayang-bayang itu pas jam 12. Mas ya, itu namanya istiwa. Jam pas jam 12 dan itu belum masuk waktunya. So kapan waktu zuhur itu? Zawalus syamsi, setelah tergelincirnya dari pas gitu ya. Matahari nanti tergelincir ke arah barat. Setelah tergelincir ke arah barat, maka nanti akan ada bayang ke belah mana bayang-bayangnya? Timur sedikit. Makanya ulama mengatakan bahwa 2 menit, tetapi ditambah lagi ihtiyat 2 menit jadi 4 menit. Maka selamanya yang pakai jam istiwa yang sesuai dengan perputaran matahari jadi patokannya, itu duhurnya jam 12 lebih 4 menit selamanya, ini ila yaumil qiyamah itu mah. Kenapa? Karena yang jadi patokan adalah matahari. Karena kita untungnya nih, awal untungnya karena kita ada di negara yang berada di bawah garis khatulistiwa yang normal mataharinya. Nanti perbedaan lagi ya fikih yang kalau bagaimana kalau mataharinya kurang, insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita bahas. Kita fokus saja kepada daerah kita dulu ya. Nah, jadi itu waktunya sholat zuhur. Sebenarnya nggak ribetnya, nggak ribet. Karena zaman dulu, zaman Rasul kira-kira ada jam belum? belum ada. Bisa sholat? Ya bisa, karena berdasarkan matahari. Nah sekarang karena semakin canggihnya teknologi, nah itu memakai rumus-rumus sekarang itu ya. Makanya yang ilmuwan yang ahli falaki, astronomi, yang pandai tentang masalah itu, yang bisa merumuskan gitu jadwal-jadwal itu, biasanya itu apa, dari apa, jarak bumi ke matahari itu teh itu ya. Jadi perhitungan-perhitungan itu ribet sekali. Kalau kita sebenarnya pengennya tinggal enaknya gitu ya, betul ya. Nah, maka kita taklidnya itu ke Departemen Agama itu. Nah ini pakai jamnya jam ini, jam digital. Nah selain itu kita juga pakai ya, yang ini, yang itu perputaran matahari seperti itu, yaitu jawalus syamsi, jadi tergelincirnya matahari. Namun ini 3 hari atau 5 hari sekali harus ditimbang lagi. Nah ini ulama sudah membuat satu alat ya untuk mempermudahnya. Ini namanya, kalau di kita padom ya, bahasa Indonesianya nggak tahu apa ini. Kalau kita mah kompasnya, emang ini ada kompasnya gitu ya, kompas. Nah buat menentukan waktunya adalah ini di sini nih, waktu ini ya. Iya, kelihatan nggak? Kelihatan lah, ini ya. Nah, jadi ini tinggal disimpan saja
apa pas tengah hari gitu ya, tengah hari disimpan di tempat yang rata. Bagaimana cara menentukan bahwa tempatnya itu rata? Ini nih, si jarum ininya nih yang ketika ini pas dengan yang ini berarti tempatnya rata gitu. Simpan aja, gitu ya. Ketika udah disimpan, tinggal kita lihat ini ada bayang-bayang apa enggak. Kalau di sini enggak ada bayang-bayang, berarti itu pas jam 12. Nah pada waktu itu, nah kita langsung puterin ke jam 12 gitu. Tinggal gitu doang sebenarnya, ya. Nah terus ini ada bulat-bulat, nah ini ada bulat-bulat, nah ini, ya. Jadi ada dua bulat ya. Ini untuk menentukan sholat asar, gitu ya, untuk menentukan sholat asar. Nah, kenapa wa akhiruhu masirudil lisyai misluhu? Karena awas, dari sholat duhur itu akhirnya itu sholat duhur itu kalau bayang-bayang sesuatu, kalau kita nancepin sesuatu, bayang-bayangnya itu sama percis. Kalau contohnya kita nancepin bayang-bayangnya yang setengah meter, berarti nanti bayang-bayangnya ke sebelah sana itu setengah meter. Berarti itu sudah habis waktu duhur. Ya, otomatis setelah habis waktu duhur datang waktu asar. Nah, makanya ketika nanti bayang-bayang itu sudah di bundaran yang yang kedua, berarti itu masuk waktu asar, gitu ya. Tapi sederhana, tapi ini berguna gitu ya. Ini paling simpel ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, kapan awal waktu asar? Mana dia? Tadi udah ya, wa awal waktu asar idza suratil kulusai mislahu. Jadi ketika bayang-bayang sesuatu sama percis gitu ya dengan benda tersebut. Wazada qalilan, ada tambah sedikit. Ini ihtiyatnya. Gitu ya, tambah sedikit. Berarti beberapa menit kita tambah. Gitu ya, makanya kemarin ke Pak Anung gitu. Tambahin aja 2 menit atau 4. Itu maksudnya ihtiyat. Namanya apa? Ihtiyat. Karena di kita beda. Ini maksudnya ya. Jelas ya nih ya? Ini jelas ya? Jangan sampai ngantuk nih. Nanti nanya lagi nih gimana lagi. Itu ya. Nah setelah itu kapan akhirnya? Nah, akhirnya waktu asar. Wa akhiruhu ghurubus syams. Akhirnya yaitu setelah surupnya matahari. Jadi setelah surupnya matahari itu. Jadi kita kelihatan nggak kalau surup? Nggak kelihatan nih kita banyak. Kalau di laut daerah saya di sana gitu kelihatan Pak, surupnya matahari itu kelihatan, itu ya. Jadi ketika pantai ini pantainya dia pantai. Jadi ketika matahari tenggelam, nah terus itu nggak ada. Nah dari sana nanti akan ada cahaya kayak mega yang merah. Nah itu awal waktu maghrib itu. Jadi kita melihat fenomena alam saja gitu secara itu. Cuma sekarang kan udah canggih, udah ada jam segala macam, apalagi jam pakai digital begini hebat sekali ya gitu ya. Jadi lebih canggih lagi gitu, jadi tinggal enak saja gitu. Makanya ini mau buat perbandingan ya. Jadi bukan buat mengganti, ini harus dimengerti dulu. Saya bukan mengganti jadwal. Ini yang nasional ini ya. Ini punya Depag yang tanggung jawabnya pemerintah. Saya ini cuma perbandingan. Ternyata ada beda. Makanya tambahin sedikit dari jadwal nasional. Maksud ihtiyat itu ditakutkan, bukan kita menganggap bahwa waktu itu kapas. Ditakutkan gitu, belum masuk waktu. Lebih baik kita mundurin gitu ya, daripada kita lebih awal tapi belum waktu masuk. Itu yang takutnya gitu. Makanya saya ngomongnya begini gitu, mau pakai ini mangga, mau yang ini mangga, terserah gitu kan.
bahasa. Saya tidak pernah memaksakan karena semuanya memakai metode, ilmunya ada gitunya, sesuai dengan ilmunya gitu. Semuanya juga ada ilmunya gitu, pakai ilmunya gitu. Kalau kita lanjutkan ya. Sudah. Dan ini juga bisa dipakai untuk menentukan kiblat ya, arah kiblat. Makanya rumah yang belum dikiblatkan ini boleh ya, nanti pinjem. Ini punya Pak ini, Pak Rahmat. Nanti dipinjem Pak RT mangga gitu, petugasnya nanti biar di padong gitu ya tiap rumahnya. Maksudnya kalau saya bukan gak maksa gitu, terserah yang mau mangga yang gak mangga. Karena takutnya sholat di rumah itu tidak mengarah, karena kadang kita suka ngira-ngira gitu, kayaknya ada masjid ke sana, kayaknya ke sini gitu. Jadi jangan dikira-kira gitu, karena sudah ada alatnya. Sekarang itu bukan zaman dulu, sekarang udah zaman canggih, udah ada alatnya gitu. Atau pakai sajadah yang ada boleh, atau pakai kompas juga bisa ya, karena ini juga ada kompasnya. Ini kayak tukang jualan ya. Kalau pakai kompasnya, jadi kita tentukan apa barat timurnya gitu ya. Nah, setelah nih si ini susah katanya. Jadi ketika ini jarumnya udah selatan utara, nah berarti itu pas barat timur. Nah, setelah sudah pas di barat timur, kalau yang pakai kompas ya, tinggal digaris lurus. Setelah digaris lurus, nah ya, nih kita pakai busur ke sebelah kiri ya, ke sebelah kiri pakai busur. Tahu busur ya? Ya penggaris busur itu. Nah, penggaris busur tinggal dipasin ke garis itu. Nanti dicari 25 garisnya, yang cari garis 25, hitung 1, 2, 3, 4, 5, nanti 25 garis tuh, ada garis-garisnya kan ya, yang kecil-kecilnya, jangan yang gedenya, yang kecil, yang 25 itu derajatnya sebutnya, 25 derajat. Maka setelah nemu itu di garis, nah yang 25 derajat itu adalah kiblat kita. Itu kalau pakai kompas gitu ya, kompas pakainya nanti kompas dan busur. Jadi nggak pakai kompas doang gitu, pakai busur lagi. Karena di kita itu ya, di Jawa ini dalam Sulamun Najat itu Syekh Muhammad Nawawi juga mengarang bahwa derajat kita karena urut balad dan tul balad kita itu 25 derajat atau sampai 26 derajat. Jadi ke mana itu? Ya ke selatan apa utara ini teh? Selatan. Itu seperti itu. Jadi arah. Kalau ini sudah enak ya, nggak usah gitu-gituan pakai busur segala. Tinggal disimpan, lurusin gitu ya. Nah, maka yang diambil ini arah kiblat. Nah, ambil gitu, tanggal di garis. Ini bagi para pengurus RT ya, kalau mau mangga warganya, karena itu juga kewajiban ya. Kenapa? Karena menghadap kiblat, maksudnya menghadap kiblat itu termasuk syarat sahnya sholat itu ya. Kenapa saya ngomong ini? Karena saya bertanggung jawab. Itu kalau saya tidak memberitahukan, berarti saya nanti di sidang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebenarnya yang jadi masalah. Kenapa saya lagi bikin ini? Karena takutnya tidak pas. Kan di sana ada di ustadznya, gitu, Ustadz Taufik. Saya dipanggil nanti, gitu ya. Yang 100 orang atau 200, 400, 500 orang sini yang patokannya ke masjid ini, ketika belum pas, nanti saya yang dipanggil nanti. Oh, Ustadz Taufik sini, ya Allah, kan saya berabe nanti. Tetapi ketika sudah saya pangpangkan dan dijelaskan itu, nanti saya sudah ada dalil hujah ketika nanti ada permasalahan di akhirat nanti. Itu seperti itu. Saya mah kesana larinya.
bukan apa-apa. Udah jelas ya? Itu baru sampai waktu apa? Wa awal waktil maghrib ya. Jadi awal waktu maghrib itu, awas, yaitu gurubus syamsi, ketika matahari tenggelam. Itu ya, ketika matahari. Lebih jelas lagi, gitu ya, lebih jelas lagi. Kalau di sana di pelabuhan ada tempat yang itu juga yang suka dipakai buat ru'yat ketika menentukan tanggal 1 Ramadan. Itu banyak ya, dari pesantren-pesantren atau dari departemen agama dan sebagainya, banyak ke sana gitu, ru'yat di sana. Gitu ya, dapat apa enggak gitu. Seperti itu. Itu kalau pakai itu alat itu namanya apa sih? Teropong apa ya disebutnya? Kecil, ini kecil ke sana gede. Dan ada di tempat yang gelap gitu. Ada tempatnya khusus gelap dan itu menuju ke tempat guru syams. Jadi tempat matahari tenggelam. Jadi kalau pakai itu kelihatan Pak, jelas gitu. Matahari tenggelamnya itu kelihatan. Jadi kalau kita garisin gitu di garisnya, jadi matahari yang bulat itu gitu ya, surga itu kelihatan. Nah gitu. Jadi yang dimaksud gurub itu sudah semuanya tenggelam mataharinya, plus, gitu ya. Jadi bukan baru nempel, tetapi sudah masuk semua, gitu ya. Kalau sudah masuk semua, nah itu awal waktu maghrib. Dan itu tandanya biasanya suka ada apa? Merah. Kalau bahasa kita mah silayung gitu. Layung. Apa namanya? Di Indonesia apa? Ya mega merah. Itu mega merah. Itu ya. Nah, mega merah itu akhiruhu gurubus syafaqil ahmar. Habis ya waktu maghrib ketika mega merah itu habis. Hilang. Berarti waktu maghrib habis. Itu secara alami ya. Ini kita mandang secara alami. Jadi ketika habis, nah itu berarti masuk waktu wa awalu waktu isya. Jadi awal waktu isya dimulai dari apa? Gurubus syafaqil ahmar. Jadi ketika mega yang merah itu hilang, ya itu masuk waktu isya awalnya ya, awal waktu Nah, kapan akhirnya? Ini panjang banget ini mah. Paling panjang isya. Wa akhiruhu tulu'ul fajri shadiq. Jadi ketika nanti muncul fajar shadiq. Nah, apa fajar shadiq ini yang jadi masalah nih ya? Karena kita sebenarnya jarang merhatiin ya, fenomena alam itu kadang jarang merhatiin. Hari fajar shadiq itu apa gitu. Karena ada dua ya, ada yang namanya fajar kadhib, ada fajar shadiq. Yang dimaksud dengan fajar shadiq, awas, yang fajar kadhib tadi buat nipu, itu buatan setan ya. Awas. Jadi ya kalau yang fajar shadiq yang benar mah al-muntashirul dauhu. Jadi menyebar apa? Cahayanya itu menyebar, mu'taridun, melintang. Gitu ya, kayak gitu, melintang tuh. Jadi apa teh? Cahayanya gitu ya, menyebar gitu tuh. Jadi melintang. Awas tandanya ya. Tuh. Nah, beda lagi nanti seperti apa? Seperti fajar kadhib. Wa huwa yad'u mustatilan jihata sama. Jadi itu memanjang ke atas seperti buntut apa sih? Buntut. Di sini buntut macannya. Kita pernah lihat buntut macan nggak? Kayak seperti itu. Ini ulama menisbatkannya seperti buntut macan kan ya. Kita jarang ke kebun binatang ya. Nah, seperti itu. Jadi kita ke situ. Jadi ke atas. Itu fajar kadhib. Maka ketika kita ngelihat nanti ada cahaya-cahaya gitu seperti itu, berarti itu mah kadhib. Yang shadiq itu yaitu malang begini ta. Cahayanya malang. Oh, berarti itu fajarnya fajar shadiq dan itu habis waktu isya, baru masuk awal waktu subuh. Masya Allah gitu ya. Makanya banyak yang meneliti ya dari kalangan Muhammad dan sebagainya gitu. Ada katanya itu
di jadwal kita yang Departemen Agama katanya ini kemalaman, katanya kurang 10 menit. Wallahu alam, kita juga belum pernah ngelihat sih, gitu ya. Jadi sebenarnya semuanya waktunya itu sudah ada. Waktunya baik melihat fenomena alam, matahari dan juga tadi ya fajar. Dan ada juga yang make perhitungan dengan rumus, ada, gitu ya. Kapan waktu zuhur, kapan waktu asar, semuanya sesuai dengan tuntunan, ada ya, tuntunan syariat. Itu ilmunya ada, masing-masing namanya apa? Falak gitu, falakiyah semuanya, falakiyah ya. Cuma kalau orang tua kita dulu kalau falakiyah itu buat nyebul aja gitu, ada anak sakit itu di falakiyah gitu, kan orang pinter itu tiup udah ini falakiyah gitu. Itu orang tua, bahasa orang tua kita dulu. Padahal falakiyah itu istilah ilmu gitu ya, ilmu apa? Astronomi, ilmu perbintangan. Yang diperbolehkan, awas, ilmu perbintangan itu adalah menentukan ini waktu awalnya sholat. Ada juga ilmu perbintangan juga yang dilarang, bahkan haram, yaitu ilmu nujum. Ini apa sih ilmu nujum? Hati-hati, itu diharamkan, itu tidak boleh. Itu ya, insyaallah dipelajari. Awas nantinya jadi dukun kitanya. Kalau awas, hati-hati ya, Pak Kirno, awas nih, hati-hati, insyaallah gitu ya. Ini waktu-waktu ya dari zuhur sampai subuh, jelas gak ini ya? Jelas ya. Nah ini sudah tinggal enaknya kita Maya. Ini jadwalnya sudah ada, guru-guru kita, para alim ulama yang sudah menentukan, mangga dipakai juga. Kalau yang mau Departemen Agama, ini kenapa jam di sana dengan sini beda? Karena ini mah matahari, kalau itu nasional gitu ya, nasional. Jadi makanya beda, tetapi jadwalnya ya sama sebenarnya, itu jadwalnya. Jadi yang nasional yang dirubah itu jadwalnya. Kalau yang ini yang kita rubah-rubah yaitu adalah nimbang jamnya, terus dirubah. Nanti setelah 5 hari, nah gitu ya. Nanti sama Pak Kirno kita ini, gitu ya. Jam 12 balikin jam 12 gitu. Jadi jamnya setiap 5 hari atau 3 hari 5 hari kita rubah lagi gitu, seperti itu. Sebenarnya nggak ada perbedaan, sama saja, gitu ya. Mau metode mana juga sama. Yang penting kita sholat tepat waktu. Karena apa? Karena ini diantaranya apa? Menjaga sholat itu. Akimis sholat itu ini. Ya, yang dimaksud akimis sholat, awas, di dalam kitab Tafsir Munir, gitu ya, Tafsir Munir karangan Syekh Muhammad An-Nawawi, yang dimaksud dengan akimis sholat itu atimus sholawat. Jadi menyempurnakan sholat, diantaranya jalan menyempurnakan sholat yaitu menyempurnakan tata cara sholat, diantaranya waktunya, bersucinya, tempatnya. Ini juga harus ya, tempat kita sholat ya. Kalau di masjid udah enak lah, udah ngiblat. Tetapi yang di rumah nih ya, makanya tugas para RT, para RW nih, saya omongin, jangan kayak ngulang-ulang lagi nih. Tugas para RT nih sekarang ya. Nanti ketika jamaah atau masyarakatnya yang belum ngiblat gitu ya, tempat sholatnya di rumah, mangga ini alatnya ada, satu untuk semua gitu. Gitu ya, satu untuk semua, mangga ditentuin, diiniin buat kemaslahatan dan juga untuk supaya sholat kita lebih baik lagi, gitu ya. Cukup ya, udah jelas ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kalau yang belum jelas, manggalah di kontak-kontak atau langsung aja silaturahim juga nggak apa-apa ya. Kita ngobrol aja gitu sambil ngopi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan demi keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha kita,
berkah keluarga kita, berkah anak-anak kita, mudah-mudahan jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, yang bagus, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, dan juga memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan kita semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Wasikum wa nafsi taqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa